Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang. Kami dari kelompok 4 akan mencoba menjelaskan terkait dengan tugas akhir kami, yaitu tentang pembuatan rancangan sistem deteksi gas dan api dengan penjadwalan prioritas berbasis Arduino Uno. Yang mana anggota dari kelompok kami yang pertama adalah saya, Galih Saputra, NIM 21120118 NIM 21120119120008. Kemudian ada Saya Khairunisa Maulani dengan NIM 21120121200006. kemudian berikutnya Saya Anggilia Nur Safitri, NIM 211201191200016. berikutnya Saya Fitri Mardiana dengan NIM 21120119130112. baik, dan yang terakhir Perkenalkan, nama saya Fitra Dina Julia dengan NIM 211201119140130. baik. Itu perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan sedikit menjelaskan kenapa atau alasan kami membuat sistem ini seperti itu. Jadi untuk latar belakang atau alasan kami membuat sistem ini adalah karena kita tahu bahwa kebakaran merupakan salah satu bencana yang terjadi sebab dengan kesalahan sebuah sistem. Karena kita lihat bahwa ada kesalahan listrik atau kebocoran gas, itu akan menjadi sebuah kebakaran seperti itu. Jadi kelompok kami di sini ya tertarik untuk mengembangkan suatu rancangan, yaitu sistem pendeteksi kebakaran dari gas dan api yang berbasis FreeRTOS atau berbasis Arduino Uno seperti itu. Jadi untuk FreeRTOS sendiri kami gunakan agar sistem kami real time, tidak ada delay seperti itu. Jadi real time benar-benar pada saat itu terjadi kebakaran langsung terdeteksi oleh kami. Nah, komponen yang kami gunakan adalah yang pertama adalah sensor asap MQ2. Dan kedua sensor api. Yang ketiga kita menggunakan buzzer sebagai penanda atau alarm. Dan yang keempat kita menggunakan LED untuk penanda sama seperti buzzer. Jadi ada dua penanda, buzzer dan juga alarm LED. Seperti itu. Baik, setelah kita ketahui bahwa latar belakang atau tujuan dari pembuatan sistem ini, maka selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan flow chart daripada sistem kami ini. Saya akan mencoba untuk share screen. Baik, sudah terlihat untuk flowchart-nya. Untuk flowchart-nya, yang pertama adalah flowchart dari Arduino Uno atau komponen utama yang kami gunakan seperti itu. Jadi untuk flowchart yang pertama adalah memulai, kemudian inisialisasi pin, di mana pin-nya itu ada banyak ya. Pin yang kita gunakan ada 4, yaitu pin api, pin smoke, kemudian pin LED, dan juga pin buzzer gitu ya. Lalu masuk ke dalam pengelolaan FreeRTOS atau real time-nya tadi. Jadi di sini nanti ada banyak task yang akan digunakan. Lalu berikutnya adalah pengiriman data ke virtual terminal sebagai penanda di dalam apa istilahnya sistem yang mana bisa melihat tulisannya seperti itu. Jadi kalau misalkan tanda buzzer itu hanya suara, LED hanya kedip-kedip gitu. Kemudian kalau di dalam virtual terminal itu bisa melihat tulisan seperti itu. Baik, kondisi berikutnya atau flowchart berikutnya adalah terkait dengan flowchart FreeRTOS, yaitu di pengelolaan FreeRTOS tadi. Yang pertama adalah mulai, kemudian setelah mulai, pertama kali yang dilakukan adalah mendeklarasikan variabel. Variabel apapun yang dipakai di situ dideklarasikan. Mendefinisikan port dan juga lain sebagainya.
menggunakan library dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah inisialisasi mode pin. Ada 2 mode ya, mode output dan juga input. Output digunakan untuk pengeluaran ya, seperti penanda buzzer, kemudian ada LED, dan juga nanti ada serial gitu ya, serial begin. Kemudian untuk inisialisasi task itu ada 3 task yang kami gunakan. Nanti akan dijelaskan lengkap di penjelasan berikutnya. Nah, ini adalah task-task yang kami gunakan nantinya. Yang pertama adalah task LED, yang pertama kali dieksekusi oleh sistem adalah task LED. Gitu ya. Walaupun pada akhirnya nantinya dia akan teracak ya, akan bergantian dalam hal prioritasnya, karena kami ini mendefinisikan secara flow aja ya, secara alur gitu. Paling atas adalah task LED, kemudian task controller, kemudian task button. Lalu kondisi selesai. Berikutnya adalah terkait dengan flowchart di task LED. Jadi di bagian task itu memiliki flowchart sendiri-sendiri untuk mendetailkan daripada tugasnya. Baik, untuk task LED, yang pertama adalah mengubah prioritas task menjadi 3. Tujuannya di sini adalah untuk menaikkan prioritas dari task ini. Jadi nanti tasknya jadi di awal gitu ya. Jadi dieksekusi pertama kali karena prioritas paling tinggi. Kemudian kondisi berikutnya adalah mengeluarkan atau menampilkan string on pada virtual monitor seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menghidupkan buzzer dan LED. Kemudian mereset prioritas task kembali menjadi 1 agar dapat mengeksekusi task yang lainnya. Kondisi selesai. Next, untuk kondisi flowchart task controller itu pertama kali sama seperti pada LED, mengubah prioritas menjadi 3 untuk dieksekusi lebih dulu. Kemudian menginputkan data, jadi data ini adalah sebuah variabel. Kemudian pembacaan nilai API, pin API ya, pin API adalah pin dari sensor API, itu akan dibaca gitu ya, dibaca oleh sistem. Kemudian disimpan pada variabel data. Lalu berikutnya adalah menampilkan string fire condition. Nah, setelah itu di print daripada datanya yang sudah dibaca tadi. Kemudian yang kedua adalah input dari sensor smoke ya, atau sensor asap gitu. Pembacaan pin, kemudian ditampilkan, lalu setelah ditampilkan nilainya, langkah berikutnya adalah, atau kondisi berikutnya adalah menghentikan task LED. Jadi task LED yang tadi sudah berjalan pertama dihentikan menggunakan VTAX suspend. Kemudian mereset prioritas menjadi 1, prioritas dari task button, karena pada awalnya task button juga memiliki memiliki prioritas 3 gitu ya. Jadi direset menjadi 1 agar tidak dieksekusi lebih dahulu. Lalu di sini berlanjut ya dengan reference ini, berlanjut ke sini. Kemudian masuk ke dalam kondisi, dengan kondisi jika kondisinya adalah 1, maka yang terjadi adalah memanggil task LED atau kita meresume ya. Meresum daripada task yang tadinya sudah disuspend. Nah, tujuannya adalah memanggil dari task LED. Karena tadi sudah disuspend berhenti, jadi tidak bisa dipanggil, lalu dirasam untuk dipanggil. Mengubah prioritas task button menjadi 4. Nah, itu tujuannya juga sama untuk memanggil task button, karena tadi sudah direset menjadi 1 gitu ya. Kemudian task button terpanggil. Kondisi jika salah maka akan masuk ke dalam kondisi kedua atau else if. Kondisi kedua adalah pembacaan analog smoke. Atau ini adalah membaca pin dari pin asap ya. Nah, kondisi di sini adalah analog smoke lebih dari 100. 100 ini adalah nilai dari variabel smoke yang sudah terdefinisi dari awal. Lalu jika kondisi itu benar, maka akan memanggil task LED. Sama seperti pada kondisi sebelumnya, yaitu memanggil task LED dan juga memanggil task button. Jika salah, akan ke poin ya. Lalu mereset, keluar dari pengkondisian, mereset task control menjadi 1. Sama seperti sebelumnya, itu mengembalikan prioritas menjadi 1.
Kemudian di sini untuk touch button. Jadi untuk touch button hampir sama seperti touch LED. Hanya singkat saja gitu ya. Namun di sini ada inputan. Tujuannya dari touch button adalah untuk me-interrupt gitu ya. Nah, jadi ketika dipanggil, maka yang pertama adalah mengubah prioritas menjadi 3, sama seperti yang awal ya, sama seperti touch sebelumnya. Kemudian input button adalah variable button, pembacaan nilai ada pin button gitu ya, masuk ke dalam pin button. Kemudian merisam touch LED. Jadi touch LED yang tadi disuspend dipanggil gitu ya, dirisam. Maka di sini terpanggil yang menggunakan goto ya ini. Ini adalah goto atau dalam artian flowchart adalah goto gitu ya, melompat ke dalam fungsi lain seperti itu. Kemudian masuk ke dalam pengkondisian di sini. Jika button bernilai 1, maka tujuan dari ini adalah menghentikan touch LED atau menggunakan suspend tadi ya. Jadi suspend LED handler seperti itu. Kemudian jika salah, maka akan menuju ke poin. Lalu keluar dari pengkondisian adalah mereset prioritas tag menjadi 1 lagi. Kemudian kondisi selesai dan terus seperti itu bergantian untuk menangkap kondisi yang ada seperti itu. Mungkin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok kami. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem. Di sini kami menggunakan beberapa alat bahan, yaitu ada Arduino, terus ada gas sensor, ada flame sensor, ada virtual monitor, terus ada buzzer, ada LED, ada resistor, ada ground, ada VCC, dan juga ada kemudian pada alat pendeteksi gas dan api ini terdapat gas sensor. Ini untuk mendeteksi gas dan asap. Lalu ada flame sensor untuk mendeteksi api. Kemudian ada virtual terminal ini untuk melihat kondisi dari sensor gas dan sensor api. Dan ada button untuk mereset sistemnya. Kemudian jika sensor gasnya dijalankan, apabila nilai logik bernilai 1, maka semua condition-nya menjadi 939 dan LED-nya akan menyala dan juga buzzer-nya akan menyala. Kemudian untuk menjalankan sensor api, apabila nilai logiknya bernilai 1, nah maka fire condition-nya menjadi on dan LED-nya akan menyala dan juga buzzer-nya akan menyala. Ketika semua sistem diterapkan dan terjadinya kebakaran, untuk mematikan LED dan buzzer, kita menggunakan button yang terhubung ke pin 3 Arduino. Ketika buttonnya ditekan, maka nilai logiknya bernilai 1, semua sistemnya akan mati. Nah, di sini fungsi button untuk mereset semua sistem, dan untuk kembali ke awal, maka nilai logik buttonnya harus 0. Kemudian, LED dan buzzer akan menyala apabila salah satu sensor atau keduanya bernilai 1, dan buttonnya harus bernilai 0. Ya, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan coba menjelaskan kode programnya. Yang pertama itu ada include Arduino FreeRTOS.
Selanjutnya tentu saja kita menggunakan define untuk memberikan nama pada nilai konstan. Misal pin 3 diberi nama pin button, pin 10 diberi nama pin LED, pin 9 diberi nama pin buzzer, pin 7 diberi nama pin api, dan pin A5 diberi pin smoke. Lalu selanjutnya ada int yang mendefinisikan suatu variabel sebagai integer. Lalu ada pin mode yang dapat menentukan mode pin sebagai input atau output. Contoh pin button yang sebelumnya sudah di-define akan ditentukan sebagai input. Terus pin LED sebagai output, pin buzzer sebagai output. Lalu ada task grid digunakan untuk membuat task baru. Di sini terdapat 6 parameter yang digunakan. Yang pertama yaitu fungsi di mana task akan diimplementasikan. Yang kedua nama task. Yang ketiga task div yang berupa jumlah bit. Yang keempat itu task parameter. Yang kelima prioritas di mana task harus dijalankan. Dan yang terakhir itu kita menggunakan variabel yang sudah diciptakan di task handler T tadi. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan untuk kode program selanjutnya, yaitu void controller. Ini merupakan fungsi dari task controller itu sendiri. Jadi di sini terdapat while, yaitu merupakan perulangan atau looping pada controller. Jadi di dalam looping itu sendiri, yang pertama terdapat vtax priority set, yaitu untuk mengubah prioritas controller menjadi 3. Lalu terdapat variabel data yang dibaca dari variabel data untuk menyimpan nilai yang dibaca dari pin api. Lalu terdapat kondisi dari sensor api yang akan muncul pada virtual terminal menggunakan serial print, dan nilainya diambil dari variabel data. Di sini juga terdapat analog smoke. Ini merupakan variabel untuk menyimpan nilai yang dibaca dari pin smoke. Lalu terdapat kondisi dari sensor gas itu sendiri yang akan muncul pada virtual terminal menggunakan serial print, dan nilai yang diambil dari variabel analog smoke. Lalu selanjutnya terdapat vtax suspend. Ini untuk menghentikan LED controller melalui LED handler, yaitu untuk mematikan buzzer dan LED. Lalu selanjutnya terdapat vtax priority set. Jadi untuk mereset prioritas button handler menjadi 1. Selanjutnya juga terdapat pengkondisian. Kondisi pertama yaitu jika variabel data bernilai 1, maka akan menjalankan vtax resume, yaitu berfungsi untuk menjalankan LED controller melalui LED handler, maka buzzer dan LED akan menyala. Dan di sini juga terdapat vtax priority set untuk mengatur prioritas button handler menjadi 4. Untuk kondisi kedua yaitu jika variabel analog smoke bernilai lebih dari smoke, yaitu smoke di sini adalah 100, maka jika analog smoke lebih dari 100, maka akan menjalankan seperti kondisi yang pertama, yaitu vtax resume, LED handler, dan mengatur button handler prioritasnya menjadi 4. Lalu setelah selesai pengkondisian, maka akan menjalankan vtax priority set, yaitu berfungsi untuk mereset prioritas controller menjadi 1 kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dari void button controller atau task button control. Nah, di sini terdapat penggunaan null pada vtax priority set 03 sebagai pengganti handle task yang valid untuk task mengatur prioritasnya sendiri. Pada sistem ini, level prioritas task button control diatur menjadi 3. Lalu terdapat variabel btn, yaitu nilai yang diambil dari pin button. Kemudian terdapat
pengkondisian, jika BTN bernilai 1, maka akan dijalankan fungsi Vita Suspend LED Handler yang berfungsi untuk menjalankan LED control melalui LED handler. Saat tes button control akan selesai, maka akan dijalankan atau di-reset kembali prioritas tasnya menjadi 1 dengan Vitas priority set 01. Kemudian akan dijalankan void LED control atau task LED controller, yaitu yang pertama terdapat penggunaan null pada Vitas priority set 03 sebagai pengganti handle task yang valid untuk task mengatur prioritasnya sendiri. Pada sistem ini level prioritas task LED controller diatur menjadi 3. Lalu di sini terdapat serial print line on yang akan mencetak tulisan on pada virtual terminal. Lalu tone pin buzzer 1200 yang akan mengatur tone buzzer. Lalu digital write pin LED high yang akan memberi nilai high pada pin LED sehingga LED akan menyala. Lalu setelah delay 200 milisecond akan menjalankan digital write pin LED low yang akan memberi nilai low pada pin LED sehingga LED akan mati. Selanjutnya setelah delay 200 milisecond akan dijalankan Vitas priority set 01, yaitu saat tes LED control akan selesai, maka fungsi tersebut akan mengatur level prioritas button control menjadi 1 melalui handle 0 atau di-reset kembali menjadi prioritas 1. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan dari rekan-rekan kelompok 4. Jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan. Saya akan mencoba untuk saya akan mencoba untuk menyimpulkan ya dari apa yang sudah kelompok kami jelaskan gitu ya. Jadi kami di sini membuat sistem yaitu pendeteksi gas dan juga api ya, menggunakan penjadwalan prioritas yang seperti tadi dijelaskan ya. Jadi ada Vitax prioritas, itu fitur yang kami gunakan. Vitax prioritas set untuk mengatur prioritas dari setiap controller atau task. Kemudian di sini kami juga menggunakan ya Vitax suspend, yaitu digunakan untuk menghentikan atau mensuspend sebuah controller melalui handlernya gitu ya. Jadi parameter dari Vitax suspend adalah handler seperti itu. Kemudian pasangan dari Vitax suspend adalah Vitax resume. Nah, itu digunakan untuk melanjutkan atau istilahnya memanggil atau memulai atau mengaktifkan ulang daripada controller yang tadi sudah disuspend. Nah, kemudian kita di sini ada fitur utama ya, fitur utama dari FreeRTOS yaitu Vitax Grid, yaitu Xtask Grid digunakan untuk meng-create atau membuat daripada task yang akan digunakan. Nah, di situ yang bisa kami sampaikan ya. Untuk tambahan lagi, jadi pada sistem kami ini berhasil untuk mendeteksi daripada gas dan juga api dengan 2 sensor yang kami manfaatkan, yaitu sensor MQ2 atau untuk sensor gas dan sensor flame atau api untuk pendeteksi api. Jadi seperti itu, dan keluaran untuk buzzer dan juga LED. Itu kira-kira dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.